Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, maka jika lemah tidak sanggup daripada qiyam, daripada berdiri dalam sembahyang. Kalimat tidak sanggup atau lemah di sini kalau dipaksa bisa raga tumbang karena pusing yang tidak bisa dipertahankan kalau berdiri. Bukan seenaknya kita enak duduk daripada berdiri. Ibadah itu kan dia bisa enak, beribadah pun enak, tetapi jangan beribadah sesuai selera. Diatur beribadah. Lemah di sini tidak sanggup berdiri kalau dipaksa berdiri. Misalnya pusing, vertigo, migrain dan sebagainya. Karena ayat imam ini panjang, dipaksa berdiri berbahaya, langsung dulu itu masuk. Kalau lemah berdiri maka duduk, iya duduk. Di ketika sembahyang tadi berdiri tidak bisa diteruskan berdiri, duduk. Jangan berbatal, ini berbatal berarti dia memutus ibadah. Kebanyakan jemaah memutuskan menurut dia batal sembahyang. Orang jangan pindah kepada duduk, berarti perpindahan itu dari ibadah ke ibadah, berarti dalam ibadah. Kalau batal memutus ibadah, kalau waktu batal meninggal, andai kata dia berdiri sembahyang, tidak bisa dipaksa untuk diteruskan berdiri. Lalu dia berubah posisi kepada duduk, tapi tidak membatalkan sembahyangnya. Di ketika perpindahan kepada duduk meninggal, dia ada sembahyang. Sampai segitunya Bapak Ibu Islami. Betapa sekehendaknya bagaimana cara dia duduk menurut dia. Karena ada orang tuh duduk di kursi, artinya dia masih bisa berdiri. Kan di kursi, maaf Bapak Ibu yang di kursi, dia bisa nggak berdiri? Bisa. Berdiri itu rukun sembahyang. Tapi gue nggak bisa duduk, duduk ke bawah, dibantu dengan kursi seperti ini. Nah, di ketika dia berdiri, rukuk bisa, tidak bisa, turun menuju sujud tidak bisa, karena kakinya sudah ada masalah. Maka pergantian menuju kepada sujud. Tapi setelah duduk dia agak ke bawah sedikit. Nanti turun praktekkan sudah pertemuan sebelum seberapa kemarin sudah dibahas. Tapi ini kemudian duduk. Inilah Bapak Ibu, kita bersyukur bisa dapat ilmu. Ada bingung, iya kalau ke rumah sakit kita bukan merendahkan orang, banyak yang tidak sembahyang, padahal bisa sembahyang dalam keadaan sakit. Padahal bisa sembahyang dalam keadaan sakit. Ulun-ulun nanti aja sembahyang setelah sembuh, pastilah sampai sembuh. Coba kita jangan berpikir hari ini kita hidup, ini kita subuh di pengajian,
Siapa yang menjamin di antara kita ini hidup sampai siang? Siapa yang bisa menjamin? Kita di masjid Bapak Ibu, siapa yang menjamin di antara kita ini kita sampai pulang ke rumah masih hidup? Banyak orang di perjalanan meninggalnya. Pulang selama pengajian sebelum kemana-mana. Banyak melihat di tengah jalan mayat terkapar, mungkin tabrakan. Belum nggak mau stop nanti. Belum jadi saksi. Terkapar, di depan Kapolres Penjaga itu waktu ke itu haji. Belakang orang masjid itu, depan Kapolres terkapar, bersimbah darah. Nah, mundur Pak, ada kecelakaan tunggal. Mundur, diatur orang. Sudahnya Pak Ibu bubuhan nambah iwak ada belakang mobilnya. Ini berbeda hitam mobilnya ada belakang lagi. PT-nya salah lagi. Ada yang berpikirkan untuk menyelamatkan diri dan tidak mencelakakan orang. Dan hidup itu gitu Bapak Ibu. Jangan mencelakakan orang lain gara-gara kita. Kita pun tidak mau celaka gara-gara kita. Berapa bulan aku itu sudah keadaan manusia kembali duduk. Nah, ketika dia berdiri tadi, rukuk bisa, tidak bisa. Nah, menuju sujud tidak bisa karena kakinya bermasalah. Bukan berarti sujudnya itu bukan. Dia duduk sujud langsung. Lalu ketika dia sujud agak rendah sedikit posisi badannya itu, karena dia sebenarnya turun waktu sujud. Kemudian dia duduk antara bersujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian berdiri lagi. Bisa nggak berdiri lagi ke atas? Nah, belum contoh. Karena bingung. Minta maaf. Kursi belum benar. Nah, ini. Nah, gimana kalau sok seperti ini? Kalau diletakkan di sini, kurang di belakangnya. Kita maju sedikit. Satu iya kursi kita ini sudah. Jangan, ini kan kita berdiri di sini. Tapi kan kawan dulu di sini dulu. Ini akun gantinya. Jangan dimundurkan ke sini. Supaya kepala orang kincol pulang. Bijaksana lah. Hukum memang begini caranya. Letakkan lagi. Ini misalnya salah begini. Nah, ini kan memasang orang kita di sini. Asalnya kita berdiri kalau ibu ini sakit. Ada orang yang seperti itu. Nah, kemudian lalu rokok. Oh, masih bisa di rokok sini. Jangan Allah. Turun manusia ini. Allah. Sujud ini. Allah. Belum antara sujud. Jangan sampai Allah lagi ya. Allahu Akbar. Sujud. Allah. Hati-hati kali cucuk. Nah, supaya kita hati-hati kan ada cucuk itu beraktif dulu. Hati-hati ditarik cucuk. Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak ya. Tahiyat ini mana bro? Tahiyatnya tuh dalam keadaan duduk, tangannya seperti ini. Duduk di kursi. Karena dia masih bisa berdiri. Berarti tidak boleh dikalahkan rukun sunnahnya berdiri. Duduk ini pengganti tidak bisa turun melalui sujud. Segitunya Islam.
Tidak boleh langsung memutuskan maaf duduk di kursi karena dia bisa berdiri. Islam seperti itu. Agama Islam itu luar biasa. Pantas inna dina indallahil Islam. Itu firman Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi adalah Islam. Berarti kalau bukan Islam, wani ngomong pian viral lagi kena. Tidak usah kita banyak ngomong. Inna dina indallahil selesai. Nah, Allah yang mengatakan lewat firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat ini. Wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridhoi kalian biar Allah beragama Islam. Berarti kalau ada beragama Islam, nah, makanya toleransi itu ada Bapak Ibu, tapi jangan kebablasan. Nah, makanya ada lakum dinukum kembali. Nah, ini namanya duduk di kursi. Kemudian kita teruskan. Dan duduk iftirash itu afdal daripada duduk tawadhu dan umpamanya. Duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal, seperti duduk antara dua sujud, seperti duduk istirahat. Duduk itu ada 4. Ada duduk tahiyat awal, ada duduk antara dua sujud, ada duduk tahiyat akhir, ada duduk istirahat. Nah, dalam duduk bagi orang yang tidak bisa berdiri, dia tidak dibantu oleh kursi, gak jadi masalah. Maka orang yang duduk, yang bisa kakinya dilipat, yang paling bagus duduk iftirash, seperti duduk antara sujud atau duduk tahiyat awal atau duduk istirahat. Bagaimana duduknya? Kaki kiri sampean di bawah pantat sampean. Kaki kiri di bawah pantat sampean, dibengkokkan kaki kiri sampean. Bukan ditegakkan seperti dalam keadaan sujud. Nah, adanya orang sembahyang ini pakai egois sekehendaknya, tidak mau mengikuti aturan agama. Duduknya itu duduk iftirash, beda dengan duduk tawarruk. Kalau duduk tawarruk, kaki kiri kita di bawah kaki kanan kita, yang disebut tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Ulun ada aja kalau melihat orang sembahyang, dia duduk tasyahud akhir seperti duduk tasyahud awal. Orang ini tidak bisa membedakan istilah. Ada iftirash, ada tawarruk. Ulun sindir, Pak, yang sembahyang kalau sembahyang 5 waktu duduk sampean itu ada 2. Kalau pian tahiyat ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Duduk iftirash itu duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud, kaki kiri di bawah pantat. Sedangkan duduk tawarruk, kaki kiri di bawah kaki kanan sampean. Sedangkan pian ini kan duduk tahiyat akhir. Kenapa seperti duduk iftirash? Apa jawaban sih? Rasulullah seperti itu. Di mana pian belajar? Bergetar langsung. Rasulullah seperti itu. Jawaban beliau, jawaban ulun pian sahabat. Orang yang ngomong sekarang ini Rasulullah seperti ini, pian harus hidup di zaman Nabi. Berapa abad sudah antara masa kita dengan masa Rasulullah? Jangan terpengaruh Bapak Ibu orang yang sok. Beginilah cara Rasulullah. Di mana pian belajar sama Rasulullah?
Polisi aja olah TKP dulu, rekonstruksi. Ini pembunuhan berencana, ini dibunuh, atau ini kecelakaan tunggal, ini digantung atau gantung diri. Polisi aja sudah seperti itu, apalagi hukum. Kan banyak orang yang mengatakan hadisnya juga sudah jelas. Cara menjelaskan hadis gimana? Sampai begitu. Jadi sekarang seperti itu. Coba kamu teliti orang yang ngomong seperti itu seolah gimana? Panjang lebar lagi pembahasan. Bolehlah bukan kita kepo, boleh orang agama. Ulunnya baik-baik. Jadi saksi pernah tersalah. Jadi saksi nikah ulun tersalah. Kemudian terjadi pernikahan. Guru, biar saksinya guru. Ya, ini ada. Sudah kan KTP-nya. Siapa saksi? Apa walinya? Anak guru dari kakak ulun. Abah meninggal abah. Oh. Kai hidup, kai jadi saksi. Apa jadi wali? Bukan. Yang sama anak wali nikah itu berarti orang berwanita. Kai dulu jadi saksi, gebuli dalam sanakmu. Kai yang jadi saksi, bukan dalam sanakmu. Kalau dicoret, itu panaib, kita harus teliti panaib lah. Inggih dulu, selesai. Kalau sok selesai sok sekalinya. Dia ini panjang umur lah, anaknya meninggal dari dulu. Anak ulun dulu hidup semua. Dia kai dari mana? Ulun kai dari mamanya. Salah lagi. Kai ada dua. Ada orang tua dari pihak bapak, ada orang tua dari pihak ibu. Yang ulun maksud orang tua dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Nah, salah lagi. Panaib ulang nikahnya. Ulun kira paham, soalnya ada kait, jadi ulun jadi saksi. Apa jadi wali? Sekali sudah selesai nikah, panjang umur yang patah. Dulu anak daripada kita. Anak ulun masih hidup dulu. Dia siapa? Orang tua siapa? Orang tua mamanya, dari mamanya ngomong. Oh, kalau bisa, yang dari pihak ibu, dia bisa pindah. Kai dari pihak tua, kai dari pihak bapak. Mana? Tuh ada ibu di luar, tuh guru. Sini, kai. Kayak apa ya guru nih? Namanya Nina. Catatannya ini sudah diganti, wajah ganti. Anu baru itu tanda tangannya biasa. Ganti dia dulu. Oh baik. Salah kurang itu ya. Guru nih guru kada tapi paham dia guru agama. Kalau pian nih paham punya masalah paham kada paham ini masalahnya masalah wali. Urusan nikah ini nanti saksi yang menentukan. Salah wali bahaya. Ulang apa naik? Ulang. Alhamdulillah. Kayak apa saksi yang hadir di pernikahan. Kalau pada kepo ya Pak. Maulah kita ngomong baik sama aja dulu. Ini bukan bab baik sama ini. Ada yang kita harus kepo karena ini hukum. Nah berarti Bapak Ibu iftirash yang afdal seperti duduk tahiyat qurba. Kalau duduk kita bisa melipatkan kaki dibanding tawarruk duduk tahiyat akhir. Kalau bisa duduk iftirash yang afdal iftirash. Berarti tidak bisa lagi berdiri. Nah itu kan duduknya itu nanti berdiri dibedakan, kemudian rukuk bedakan tuh, kemudian sujud bisa tuh
Karena dia bisa iftirash tadi atau tawarruk. Kalau tidak bisa iftirash, pindah ke tawarruk. Yaitu seperti dulu ayat akhir. Kalau tidak bisa, gimana? Berunjur. Nah, berunjur kaki ke arah kita. Lihat, ada tiga kan, ada duduk di kursi. Ada 4 tuh. Ada duduk tawarruk yang afdal, iftirash yang afdal. Kalau tidak bisa, yaitu iftirash jadi tawarruk daripada tawarruk. Atau umpamanya, umpamanya di sini dan umpamanya berunjur. Ada awal juga guru duduk di kursi tidak bisa guru ya duduk iftirash tidak bisa guru karena pantat ulun sakit, tulang pinggang ulun ada masalah. Duduk tawarruk tidak bisa guru berunjur tidak bisa juga berbaring. Tentu dia duduk. Maka jika lemah daripada duduk, ya sembahyang tidak bisa duduk. Tulang ikornya ada masalah, pinggangnya bermasalah, pantatnya bermasalah. Duduk di kursi tidak bisa. Duduk iftirash tidak bisa, duduk tawarruk tidak bisa, berunjur tidak bisa. Nah, berunjur itu kayak apa bedakan antara rukuk, antara sujud, antara duduk, antara dua sujud itu sama aja tuh. Nah, ulun berunjur hanya berbaring. Berunjur sembahyang memang kakinya memang ini tidak bisa dilipat, ini aja bang. Ada ulun punya murid kadang bisa belipat besilah seperti ini bisa. Dia seperti ini kakinya dibawa oleh anaknya, cucunya, menantunya ke pengajian ulun, diletakkan di kursi. Maksudnya tuh bangku panjang, ada khusus bangku panjang. Saking rajinnya menuntut ilmu dari bica diangkat. Nah, sidin kada kawal lagi seperti ini aja. Bakas patah gue di operasi tidak bisa apa-apa lagi. Nah, ini pak gue. Nah, ayo sembahyang pian pak gue seperti ini. Lihat, berarti bagi ibu-ibu kakinya ini ditutup. Bagi bapak-bapak aman. Kalau kada bisa luar, laki-laki yang penting jangan ke sini. Kalau kelihatan bang ada usaha dibuka-buka. Nah, minta maaf, ini mencontohkan karena ini ilmu. Lalu arah kiblat. Kaki laki-laki boleh terbuka kecuali sampai lutut ini harus ditutup. Batas auratnya kan jangan ke atas pada lutut ke paha, itu hukum aurat. Nah, seperti ini. Kalau perempuan ditutup kakinya semua atau pakai kaos kaki. Lalu sembahyang Allah baca Fatihah ayat yang sebelumnya baru rukuk. Lihat di rukuk Allahu Akbar. Kepala aja dulu sampai Allah liman hamidah. Baru sujud Allahu Akbar. Nah, dibantu sedikit badan supaya ada perbedaan. Kalau tidak bisa guru ada perbedaan, memang sakit guru. Yang penting isyarat tadi sudah ada. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar dulu ada sujud. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Nyaman kan? Mana ada alasan dari sembahyang? Apalagi tak kaji tamat sembahyang bersertifikat lagi. Nah, selesai Pak Ibu ini, lalu Pak Ibu rakaat kedua lah. Kemudian kan tahiyat awal Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, lihat sujud. Allahu Akbar. Nah,
Ini daya ingat nih. Jangan salah, sekali duduk antara dua sujud, sami Allah liman hamidah. Kenapa tidak lagi? Gimana ini? Gimana ini? Ayo, gimana? Tak sami Allah liman hamidah. Kalau sempurna gerakan kada mungkin dari sujud menuju i'tidal kada mungkin. Itu tersalah perkataan saja. Maka dimaafkan, bukan kata. Nah ini paham ini. Hanya tersalah perkataan. Tidak mempengaruhi karena gerakannya mirip. Sebab dia sudah posisi dalam keadaan duduk sembahyang. Nah, jangan berbatal. Ini penting nih. Tersalah perkataan, bukan tersalah gerakan. Karena kalau sudah duduk seperti ini memerlukan daya ingat. Perbedaannya hanya di bacaan. Kalau salah perkataan atau salah bacaan diperbaiki. Yang salah itu salah gerakan apabila dia dalam keadaan sempurna. Nah, ini banyak buah kasus. Orang yang tidak bisa lagi berdiri, lalu sebenarnya dia duduk antara dua sujud kan. Allah Akbar. Bacaannya tapi ketika dia dari sujud tak baca sami Allah liman hamidah. Nah, tetap bacaannya karena bacaan sami Allah liman hamidah bukan hukum sembahyang. Masalah baca Fatihah aja enggak batal, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terbaca malikin nas ilahin nas. Batal kan? Tanda ulang maliki yaumiddin. Itu namanya tersalah bacaan. Seperti tadi tersalah sami Allah liman hamidah. Dia duduk antara sujud sebenarnya, tapi tak baca sami Allah liman hamidah seperti tidak batal, tersalah baca. Tetap sami Allah liman hamidah. Hanya kalimatnya tersalah. Karena kalimat sami Allah liman hamidah bukan masuk rukun sebenarnya. Nah ini penting. Nah kemudian Bapak Ibu sampai akhirnya ini rakaat terakhir Allah Akbar. Ini rukun sami Allah, sujud Allah Akbar. Kemudian duduk antara dua sujud Allah Akbar. Sujud lagi Allah Akbar. Duduk tahiyat akhir Allah Akbar. Nah langsung tangan digenggam. Baik duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir, karena kakinya sudah seperti ini semuanya, tidak ada perbedaan lagi, hanya tangannya aja yang berbeda. Antara dua sujud, duduk istirahat itu dengan duduk tahiyat akhir atau duduk tahiyat awal, tangannya aja yang berbeda. Kalau duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir, masalah tangan langsung digenggam jari jemarinya, kecuali telunjuk jangan digenggam seperti ini. Ada yang ibu jarinya seperti ini, ada yang ibu jarinya seperti ini. Ada ibu jarinya seperti ini. Maka waktu ini baru ditegakkan, tapi agak ke bawah telunjuknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat maka melihat telunjuk bahwa aku mengesahkan Allah. Nah, sampai di sini. Kemudian baru salam sampai selesai kan kita ambil masjid atau mungkin masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak bisa juga. Apa sambungannya? Tidak bisa juga. Dan jika lemah daripada duduk, iya. Nah, lemah daripada duduk sembahyang,
ia berbaring, lalu berbaring. Nah, berbaring itu Bapak Ibu, ia miring. Nya telentang lalu miring beda. Nah, berbaring. Nah, lalu berbaringnya gini, ini berbaring. Belum melihat waktu dulu. 5 menit lagi. Itu kiblat. Nah, ini berbaring. Mau ada kajian tamat sembahyang tawadu. Nah, situ kiblat. Berbaringnya seperti orang yang dalam liang lahat. Nah, situ kiblat lah Bapak Ibu. Nah, gini. Nah, seperti ini. Jangan guring. Nah, ini ingatan aja lagi nih. Sampai segitunya Bapak Ibu sembahyang. Baca Fatihah, baca surah kalau anak bersurah. Karena sudah seperti ini, sudah nggak bisa apa-apa lagi nih. Tapi ingatan masih ada. Berwudunya gimana guru? Dikodui anak. Anak ulut guru kada bisa. Anak ulut kada bisa guru cari yang paham dari keluarga. Kada dalam bisanya guru anak ulut lalakian guru cari bibinian yang paham agama. Anak ulut bibinian guru cari yang paham menantu agama. Jangan sarumah tanggaan ada yang pahamnya sakit barangnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kiblat, sana lagi kiblat. Kaki tetap ditutup kalau perempuan sampai Fatihah, sampai surah, selesai surah, lalu ini kemudian sampai sampai tahiyat awal kayak pagul tangannya tetap seperti ini, jangan seperti ini, tetap seperti ini sampai tahiyat akhir. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Terus kalau udah bisa berbaring, tunggu lagi. Kalau tidak bisa berbaring, lemah daripada berbaring, sembahyang ia melentang, kita berdiam dan tinggikan kepala dengan umpama bantal supaya berhadap ke kiblat. Nah, melainkan jika ada yang di dalam Ka'bah hal beratap. Nah, kalau dalam Ka'bah ada perlu berdiri bantal, langsung ada bantalan. Kalau di dalam Ka'bah bisa guru terjadi seperti itu? Bisa. Misalnya Raja Saudi Arabia, ada orang lagi misalnya sembahyang berbaring aja lagi di bawah orang Ka'bah, jangan berbental-bentalan, angkat Ka'bah itu langsung tidak. Kalau kita orang biasa ini Bapak Ibu, nah tadi kan situ kepala, situ kaki, situ kiblat. Berarti kalau di sini kepala, sini kaki. Lalu terhantam gimana guru? Nah, sana kiblat, bantal Bapak Ibu. Ulun bisa luar dalamnya. Nah, bantal dipanjangi. Nah, tinggi bantal. Kawalah kalau ada yang nanti. Orang tua sakit, kaki sakit. Kalau ada ilmunya kayak apa? Bisa melihat belum meninggal lagi, kita ada sugih. Daripada katanya harta warisan yang diincarnya, ya, insya Allah minggu depan sambungannya. Ini masih terlentang. Berarti tidak ada kata-kata jangan sembahyang dulu karena sakit, tidak ada. Apa itu bukan sembahyang? Berarti telentang, tinggikan bantal,
supaya berhadap ke kiblat, melainkan jika ia di dalam Ka'bah padahal beratap. Nah, dan isyarat ia dengan kepalanya berhiruk dan sujudnya. Ini kita bahas nanti insya Allah minggu depan. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat kita. Ngajarnya sudah paham. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum